Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Makanya Yesus disebut Juru Selamat. Haleluya. Tokoh yang berikut ini ada kaitan erat dengan Esther. Jadi kalau orang berbicara tentang perempuan yang bernama Esther dalam Alkitab, jangan lupa Mordekai. Mordekai namanya berarti pria kecil atau manusia yang rendah hati. Wah, ini contoh yang baik ini. Berikan nama anak Anda Mordekai. Minta Roh Kudus memberkati, mengurapi dia. Mordekai juga merupakan perwakilan simbolis dari Yesus Kristus. Berarti, yang pertama, Mordekai adalah tokoh yang ada di balik layar, tidak terlihat tetapi maha hadir dalam segala waktu. Tuhan Yesus pun selalu hadir untuk menolong orang percaya. Berteriak, berseru memanggil namanya, berdoa. Kadang-kadang doa kita sudah nggak bisa panjang-panjang. Hanya Yesus tolong. Akan ada jalan keluar. Kedua, Mordekai lah yang melarang Esther memberitahu asal usulnya dan kebangsaannya. Esther 2 ayat 10. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena bangsa Yahudi memiliki prinsip yang berbeda, maka Haman, lambang dari kedagingan atau keinginan daging, membenci orang Yahudi. Sangat panas hatilah Haman karena ulah seorang Mordekai yang tidak mau berlutut menyembahnya. Maka dampaknya, akibatnya, seluruh bangsa Yahudi ada dalam rencana akan dimusnahkan atau dibantai. Esther 3 ayat 5-10. Perangilah terus kedagingan atau keinginan daging dengan kuasa Roh Kudus, agar akhirnya kita akan menjadi seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Yang keempat, Mordekai mengetahui segala yang terjadi, lalu mengoyakkan pakaiannya, memakai kain kabung dan abu, lambang perasaan yang sedih dan mengerikan. Kemudian berjalan di tengah kota sambil bersikap melawan rencana jahat dari Haman. Esther 4 ayat 1-4. Esther sangat risau hatinya dan mengirimkan beberapa potong pakaian untuk menggantikan kain kabung, tetapi Mordekai menolak dan diberikan kepada Hatah yang Esther suruh itu salinan surat undang-undang di Susan untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Esther 4 ayat 5-9. Sikap duka Mordekai adalah sikap duka Roh Kudus ketika dosa ingin kembali berkuasa atas hidup orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, Mordekai menyuruh Esther untuk menghadap raja untuk menyampaikan salinan surat undang-undang itu kepada raja dengan berbagai risiko dihukum mati. Esther harus bersedia. Esther 4 ayat 13-17. Sementara Haman sedang mempersiapkan tiang gantungan atau tiang penyulaan untuk Mordekai atas persekongkolan istrinya dan sahabat-sahabatnya. Esther 5 ayat 9-14. Sikap Mordekai perlu diteladani untuk tidak kagum atau tertindas dengan segala bentuk kesombongan dari kedagingan manusia. Tiang sulaan atau tiang setinggi 50 hasta
atau 75 kaki atau 22,5 meter. Bentuk dari kesombongan manusia itu akhirnya dihancurkan. Yang keenam, ketika raja tahu bahwa Haman telah tiba dan tanpa mengetahui apa yang dipikirkan Haman, raja meminta Haman dihadapkan kepadanya. Ester 6 ayat 6-14. Hari berikutnya, hari yang kedua, raja dan Haman dijamu oleh Ester, sang ratu, lalu mengadukan semua rencana jahat Haman kepada raja dengan segala tipu muslihatnya. Dan akhirnya Haman harus disulakan atas tiang gantungan yang dia persiapkan untuk Mordekai. Ester 7 ayat 1-10. Percayalah bahwa kalau kita benar di hadapan Tuhan, lubang yang digali untuk kita akan digantikan oleh orang yang menggalinya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini berubah-ubah, cintanya Yesus kekal selamanya. Oh, Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini berubah-ubah, cintanya Yesus tetap selamanya. Selalu dia menyertai, sekali menyertai, Yesus akan menyertai kita selama-lamanya. Amin.